Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lady Cecilia. Saya dari kelas 12 MIPA 3 pada mapel Sejarah Indonesia. Di video kali ini Ledis akan menjelaskan materi yang berjudul Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan DITII. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipelopori oleh SM Kartosuwiryo. Sebelum Ledis memberikan penjelasan lebih dalam mengenai materi Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia, Ledis akan memberikan penjelasan sedikit tentang biografi seorang Kartosuwiryo. Sekar Matji Maridjan Kartosuwiryo adalah salah satu anak pribumi yang memiliki kedudukan penting di masa penjajahan Belanda. Tepat di tahun 1901, Belanda menempatkan politik etis atau politik balas budi. Penerapan politik etis ini menyebabkan banyak sekolah modern yang dibuka untuk warga pribumi. Kartosuwiryo menjadi salah satu anak negeri yang berkesempatan mengenyam pendidikan modern ini. Kartosuwiryo lahir di Blora, Jawa Tengah pada tanggal 7 Januari 1905, meninggal pada tanggal 5 September 1962. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau yang kita kenal dengan singkatan DI atau TII. Gerakan Darul Islam merupakan gerakan politik yang bertujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan ini mempunyai pasukan yang disebut Tentara Islam Indonesia. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipelopori oleh SM Kartosuwiryo. Hal tersebut disebabkan oleh penolakannya terhadap Perjanjian Renville. Selain itu, sejak awal ia bercita-cita mendirikan negara Islam Indonesia. Ditandatanganinya Perjanjian Renville membuat pasukan TNI harus hijrah dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah. Kepindahan tersebut tidak diikuti oleh pasukan Hizbullah dan Sabilillah pimpinan SM Kartosuwiryo. SM Kartosuwiryo kemudian memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tanggal 7 Agustus 1949. Kelompok ini menamakan dirinya Gerakan Darul Islam dan mereka membentuk Tentara Islam Indonesia dengan anggotanya terdiri atas Laskar Hizbullah dan Sabilillah dengan markas besarnya di Gunung Gember. Negara Islam Indonesia berbentuk republik dengan kepala negaranya adalah Iman Kartosuwiryo. Kembalinya pasukan TNI dari Jawa Tengah menimbulkan bentrokan hebat dengan tentara Islam Indonesia. Untuk menumpas gerakan ini, mulai tanggal 27 Agustus 1959, pemerintah melakukan operasi militer di bawah pimpinan Ibrahim Aji, Pangdam Siliwangi. Operasi militer ini disebut dengan Operasi Pagar Betis. Operasi ini berhasil menangkap Kartosuwiryo pada tanggal 4 Juni 1962 di Gunung Gember, Majalaya, Jawa Barat. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia ternyata berkembang meluas ke Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Jawa Tengah dikenal dengan nama Majelis Islam. Kelompok ini dipimpin oleh Amir Patah. Adapun di Kebumen, gerakan ini dikenal dengan nama Angkatan Umat Islam yang dipimpin oleh Mahfud Abdurrahman atau yang kita kenal dengan Kiai Soemolangwe. Dalam upaya menumpas gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia Jawa Tengah, pemerintah membentuk pasukan Benteng Riders dan melancarkan operasi Gerakan Benteng Negara. Operasi tersebut berhasil menumpas gerakan ini pada tahun 1954. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh dipimpin oleh Tengku Daud Bewurewu. Ia adalah pimpinan Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau yang kita kenal dengan singkatan PUSA.
Pada tanggal 21 September 1953, ia menyatakan maklumat bahwa Aceh menjadi bagian negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaan terhadap penurunan status daerah istimewa Aceh menjadi keresidenan, bagian dari Provinsi Sumatera Utara, atas inisiatif Kolonel Jasin tanggal 17 sampai 28 Desember 1962 diadakannya Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh. Musyawarah ini berhasil mengakhiri pemberontakan. Di Kalimantan Selatan, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dipimpin oleh seorang mantan Letnan II TNI yang bernama Ibnu Hajar. Gerakan ini terkenal dengan sebutan Kesatuan Rakyat Jang Tertindas atau yang kita kenal dengan singkatan KRJT. Pemerintah melancarkan operasi militer untuk menumpasnya pada tahun 1963. Pemberontakan ini dapat diakhiri pada tahun 1965. Ibnu Hajar dihukum mati. Tokoh gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang juga ingin mendirikan negara Islam Indonesia adalah Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Gerakan ini dilatar belakangi oleh kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah dalam reorganisasi bekas anggota Komando Gerilya Sulawesi Selatan atau yang kita kenal dengan singkatan KGSS. Ia mengusulkan agar seluruh anggotanya dimasukkan dalam TNI. Namun, usulan ini ditolak oleh pemerintah. Kekecewaan tersebut mendorong ia memproklamasikan negara Islam Indonesia pada tahun 1952. Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah melancarkan operasi militer hingga pada akhirnya Februari pada tahun 1965, Kahar Muzakkar ditembak mati. Hal ini sekaligus mengakhiri pemberontakan di Sulawesi Selatan. Oke, sekian materi dari Ladies. Maaf apabila ada kata-kata yang salah. Ladies minta maaf kepada Allah. Ladies mohon ampun. Ladies akhiri wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.